Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matematika Teman Kita. Kali ini kita akan belajar masih mengenai integral, yaitu menentukan konstanta pada integral. Selamat datang. Mari belajar bersama. Anggap saja Matematika Teman Kita, sehingga kita mudah mempelajarinya. Oke? Nah, masuk ke materi. Konstanta C, jadi nanti yang akan kita cari itu konstanta atau dilambangkan dengan C pada pengintegralan. Konstanta C itu dapat ditentukan nilainya asalkan nilai variabel X dan Fx dari integral f aksen x dx telah diketahui. Jadi nilai integralnya dan nilai dari variabel X-nya sudah diketahui. Itu nanti konstanta C bisa ditentukan. Nah, nanti caranya nilai C diperoleh dengan mensubstitusikan kedua nilai variabel yang bersesuaian tersebut ke dalam hasil pengintegralan. Nah, pahami dan kamu akan mengerti. Perhatikan untuk lebih jelasnya. Di sini untuk pembahasan yang pertama, diketahui turunan fungsi fx adalah f aksen x sama dengan 4x ditambah 4. Tentukan fungsi fx jika f2 itu sama dengan 19. Nah, di sini kita akan mencari integralnya dulu. Jadi konstanta itu bisa didapatkan ketika kita sudah tahu hasil dari integral. Jadi kita cari dulu di sini integral dari f aksen x dx. Berarti di sini integral dari 4x plus 4 saya kurung dx. Ini kita integralkan dulu. Nah, mengingat jadi integral f aksen x dx itu sama artinya di sini fx ya. Jadi tanpa aksen. Jadi fx itu sama dengan integral f aksen x dx. Berarti di sini integral 4x plus 4. Mengingat rumus integral kemarin, jika ada integral ax pangkat n dx, maka nanti nilai dari integralnya apa kemarin? A per n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c. Berarti untuk soal yang pertama ini nilai integral dari 4x plus 4 sama artinya 4 per ini x itu pangkat 1, berarti di sini 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1. Mengingat sifat yang kemarin, jika ada integral a dx, di sini hanya ada konstanta, maka nanti hasilnya pasti ax plus c, berarti tinggal ditambah dengan x plus c, sehingga di sini hasilnya 4 per 2 x pangkat 2 ditambah 4 ditambah c, atau bisa ditulis 2x kuadrat plus 4x kurang x ya plus c. Nah, ini nilai dari fx atau integral f aksen x dx. Ini nilai dari fx. Nah, sekarang yang akan kita cari itu di sini. Ini c-nya belum diketahui berapa. Lah, di sini diketahui untuk f2 itu sama dengan 19. Berarti dari fungsi fx yang sudah diperoleh dari pengintegralan di sini, duanya kita masukkan. Sehingga di sini f2 itu sama dengan 2, nanti saya sama dengankan di kiri aja. 2 dikalikan 2 pangkat 2 ditambah 4 kali 2 ditambah C. F2 tadi berapa? F2 tadi 19 sama dengan di sini 8 ditambah 8 plus C. Maka di sini 19 sama dengan 16 plus C. C
C-nya bisa diperoleh 19. Ini C-nya sebenarnya ruas kanan ya, tapi saya pindah ruas kiri. Namun ini 19-nya tetap positif dikurangi 16, maka C-nya ketemunya 3. Sehingga di sini diperoleh fungsinya fx-nya ini berarti 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 3. Nah, untuk pembahasan soal pertama seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita masuk ke soal yang kedua. Diketahui turunan fungsi fx sama dengan adalah f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi 2x plus 3 dan f min 1 sama dengan 15. Tentukan fx. Nah, ini caranya sama dengan tadi. Kita cari dulu fx. Nah, fx tadi diperoleh dari integral f aksen x dx. Berarti di sini integral 4x pangkat 3 dikurangi 2x ditambah 3 dx sama dengan 4 per 3 plus 1 x pangkat 3 plus 1 dikurangi 2 per 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1 ditambah langsung saya tulis 3x plus c. Maka di sini 4 per 4 itu sama dengan 1 ya, tidak saya tulis. Sehingga di sini x pangkat 4 dikurangi 2 per 2 itu 1 juga. Berarti di sini x pangkat 2 plus 3x plus c. Sehingga di sini fx-nya sudah ketemu. Fx-nya x pangkat 4 dikurangi x kuadrat ditambah 3x plus c. Nah, c-nya ini yang belum tahu, kita cari dari di sini diketahui f min 1 sama dengan 15. Kita substitusikan f min 1 itu sama dengan 15 ya. Nah, kita substitusikan di sini berarti f min 1 dipangkatkan 4 dikurangi min 1 dipangkatkan 2 ditambah 3 dikalikan min 1 ditambah c sama dengan 15. Min 1 dipangkatkan 4 1 dikurangi 1 dikurangi 3 ditambah c sama dengan 15. 1 dikurangi 1 0 ya, sehingga di sini c itu sama dengan 15. Min 3 dipindah ke ruas kanan jadi plus 3. C ketemunya di sini 18. Sehingga fungsi fx-nya dapat ditentukan yaitu x pangkat 4 dikurangi x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 18. Mudah ya, sangat mudah. Nah, untuk lebih memahami kita lanjut ke soal yang ketiga. Di sini diketahui f aksen x sama dengan 6x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1. Dan untuk x sama dengan 2, fx bernilai 4. Tentukan fungsi x. Ini hanya soalnya saja yang beda kalimatnya. Namun ini sebenarnya sama dengan soal yang pertama dan kedua tadi. Di sini dituliskan untuk x sama dengan 2, fx bernilai 4. Ini sama artinya F2 itu sama dengan 4. Sama ini. Cuman ini dituliskan berbeda. Jadi tidak usah bingung. Sama kita penentukan dulu fx-nya. Fx itu merupakan integral dari f aksen x dx. Sehingga di sini integral 6x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 dx. Nah, coba kita lebih lebih cepat lagi untuk mengerjakannya. Di sini koefisiennya 6, pangkatnya tambah 1 berarti 2 tambah 1 itu per 3. Jadi tidak usah saya tulis di sini 2 plus 1, langsung saya tulis 3. X pangkat 3 min 2 per 2 x pangkat 2 plus x plus c. Nah, kalau sepertinya akan lebih cepat. 6 bagi 3 itu 2x pangkat 3 min x kuadrat plus x plus c. Di sini fx-nya. Kemudian diketahui
F2 sama dengan 4. F2 itu sama dengan 4, sehingga kita substitusikan 2 dikalikan 2 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 2 ditambah 2 plus C sama dengan 4. 2 dipangkatkan 3, 8, berarti di sini 16, dikurangi 4 ditambah 2 ditambah C sama dengan 4. Maka di sini 14 ditambah C sama dengan 4. C-nya berarti di sini 4 dikurangi 14, yaitu C-nya ketemunya negatif 10. Maka dari itu di sini ketemu Fx-nya 2x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 ditambah x dikurangi 10, karena di sini C-nya negatif 10. Nah, ini untuk soal yang ketiga. Jadi sama sebenarnya untuk soal 1, 2, 3 tadi. Kemudian untuk soal yang keempat, ini agak beda. Jadi diketahui di sini turunan kedua dari fungsi fx adalah f double aksen x sama dengan 12x kuadrat dikurangi 24x. F aksen 3-nya 15 dan F negatif 2-nya sama dengan 25. Tentukan fungsi fx. Nah, sebelum menentukan fungsi fx, kita tentukan dulu F aksen x. Jadi kan dari fx, jadi sebenarnya seperti ini ya. Fx ini kalau diturunkan ini menjadi F aksen x, kalau diturunkan lagi menjadi F double aksen x. Nah, sekarang yang kita tahu fungsinya itu di sini F double aksen x. Kita akan naik satu tingkat di atasnya menjadi F aksen x. Jadi yang akan kita cari dulu itu F aksen x. Sehingga di sini F aksen x ini merupakan integral dari F double aksen x dx. Nah, kita masukkan integral dari 12x kuadrat dikurangi 24x dx sama dengan, langsung saja, 12 per 2 tambah 1, 3x pangkat 3 dikurangi 24 per 2x pangkat 2 ditambah C. Maka di sini F aksen x-nya dapat ditentukan yaitu 4x pangkat 3 dikurangi 12x kuadrat ditambah C. Nah, C-nya di sini kita belum tahu. Kita mau pakai yang mana? Karena di sini F aksen x berarti kita menggunakan ini F aksen 3. Diketahui di situ F aksen 3 sama dengan 15. 3-nya kita substitusikan. Jadi ini kita substitusikan. 4 dikalikan 3 pangkat 3 dikurangi 12 kali 3 pangkat 2 ditambah C sama dengan 15. Di sini 4 dikalikan 27 dikurangi 12 dikalikan 9 ditambah C sama dengan 15. 4 dikalikan 27 di sini 108 dikurangi 12 dikalikan 9, ini juga 108 ditambah C sama dengan 15. Maka di sini C-nya hasilnya 15. Berarti di sini kita peroleh nilai dari F aksen x dapat ditentukan yaitu 4x pangkat 3 dikurangi 12x kuadrat, C-nya tadi ditambah 15. Nah, sekarang dari F aksen x kita naik ke fx. Jadi di sini kita menentukan tadi yang pertama di sini F aksen x, kemudian yang kedua kita menentukan fx. Ini integral dari F aksen x dx. Maka di sini integral dari 4x pangkat 3 dikurangi 12x kuadrat ditambah 15 dx. Integralnya langsung saja 4 per 4x pangkat 4 dikurangi 12 per 3 x pangkat 3 ditambah 15x
plus C. Maka di sini fx-nya x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 3 ditambah 15x plus C. Nah, untuk C-nya di sini kita cari, karena di sini tadi fx, berarti kita memakai yang f-2 ini. F-2 sama dengan 25. Nah, ini kita substitusikan ke fx, sehingga di sini negatif 2 pangkat 4 dikurangi 4 dikalikan negatif 2 pangkat 3 ditambah 15 kali negatif 2 ditambah C sama dengan 25. Ini berarti 16 dikurangi berapa di sini? Negatif 8, berarti positif 32 dikurangi 30 plus C sama dengan 25. Berarti di sini 18 plus C sama dengan 25. C-nya dapat ditentukan yaitu 25 dikurangi 18. Maka C-nya hasilnya 7. Jadi dari sini baru kita memperoleh fx, yaitu x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 3 ditambah 15x ditambah 7. Nah, ini untuk menyelesaikan soal yang keempat. Nah, saya kira untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sekian. Jika kalian belum paham, silahkan nanti ditanyakan. Yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.